Ya, selamat siang. Siang, Siang, Pak. Pak. Ya, Siang, Pak. Pak. oke. Apa kabar, Pak? Sehat, sehat. Gones bagaimana? Sehat, Pak. Oh ya, ini walaupun sudah les terakhir, mudah-mudahan masih semangat. Karena kalian ini kan calon wirausahawan muda. Ya kan? Itu tujuan kita mempelajari prakarya dan kewirausahaan ini. Jadi kalian belajar untuk menjadi di sekolah, begitu. Nah, ada yang masih ingat apa pengertian wirausahawan? Bagaimana, Posman? Pak, Ya, coba. wirausahawan itu pengusaha, Pak. Iya, betul sekali. Nah, sebagai wirausahawan, salah satu sikap atau sifat yang dimiliki itu kan dia harus berorientasi ke masa, dia harus berorientasi ke masa depan atau visioner. Apa kira-kira pengertian visioner itu? Nah, ini kita kilas balik sebentar ya dengan pembelajaran kita yang sudah pernah kita lalui. Bagaimana, Made? Apa itu maksudnya visioner? Made jangan melamun dong. Kurang tahu, Pak. Udah lupa. Kurang tahu. Aduh. Oke, visioner Pak. itu. Saya, Pak. Ya, silakan Rade. Sangat semangat Rade ini. Silakan. Orang yang bisa menerawang masa depan gitu, Pak. Itu dukun, Rade. Ya, Pak, saya. Ya, silakan. Ya, sorry, Pak. Agung. Yang berpandangan jauh ke depan, Pak. Yang berpandangan jauh ke depan. Ya, Itu betul. maksud saya tadi, Pak. Tapi Oh, dengan iya. bahasa yang berbeda, Pak. Ya, coba diperbaiki lagi bahasanya nanti ya, Rade. Iya, Pak. Ya, Maaf, oke. Pak. Sebenarnya sudah tepat maksudmu tadi, cuman bahasanya itu tadi yang Kurang masih tepat. Iya, perlu Pak. diperbaiki. Oke. Iya, Pak. Nah, seperti yang dikatakan oleh Agung tadi, karena dia berorientasi ke masa depan, maka wirausahawan itu perlu membuat perencanaan usaha. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, apa saja tahap-tahap perencanaan usaha itu? Bagaimana, Sigit? Silakan, Nak Sigit. Jangan Ya, melihat Pak. ke luar jendela. Ya, Ya, Pak Santo. silakan. Mencari ide dulu, Pak. Mencari ide, kemudian Apa ya, Pak? coba Maria. Hadir, Pak. Ya, silakan. Peluang usahanya mungkin, Pak. Oke, bagus. Nah, itulah kira-kira pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya mengenai perencanaan usaha. Nah, selain wirausahaan itu harus bersifat berpikiran maju ke depan, dia juga sebenarnya itu harus berorientasi tugas dan hasil. Maka dalam mewujudkan rencana usahanya, maka dia perlu membuat yang namanya perencanaan usaha. Nah, itulah yang akan kita pelajari dan bahas hari ini. Nah, perencanaan usaha itu bisa nanti kalian diskusikan berdasarkan video yang sudah saya bagikan di grup kelompok. Nah, kelompoknya kan sudah dibagi waktu itu kan. Ini saya akan cek sebentar ya. Kelompok 1 itu Gones, Posman, Sigit. Ya, kemudian kelompok 2 itu Made, Maria, dan Rade. Nah, kelompok 3 itu Satriwana, Fauzan, dan Agung. Oke. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa contoh gambar yang berkaitan dengan video yang waktu itu saya kirim ke grup. Begitu, ya. Nah, tujuannya nanti kalian akan saya arahkan atau kalian sendiri secara berkelompok itu menemukan konsep yang berkaitan dengan perancangan produk. Begitu. Oke? Bisa kita mulai? Oke, Pak. Baik. Saya bagikan dulu PowerPoint slide
yang perlu kalian cermati. Nanti saya akan membagikan lembar kerjanya ya. Sekarang Oke, perhatikan Pak. saja dulu. Bagaimana? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum? Sudah, Pak. Sudah? Iya. Pak. Oke. Masing-masing kelompok silahkan memperhatikan gambar yang ada pada tampilan ini ya. Nah, ini gambar pertama. Coba ingat-ingat dan hubungkan dengan video yang sudah saya bagikan. Nah, oke. Kemudian ini selanjutnya ini dihubungkan ya dengan videonya. Lalu Oke, ini iya. Nah, jadi sebagai pertanyaan awal untuk kelompok, setiap kelompok itu adalah bagaimana proses atau tahap yang dilakukan sehingga menghasilkan produk. Nah, ini. Udah rindu kali. Oke. Nah, kemudian perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah sebuah rangkaian yang berkaitan dengan pertanyaan saya tadi. Baik, kalau begitu saya bagikan LKPD-nya ya, lembar kerjanya. Silakan ketua dari kelompok masing-masing mengambil ke depan. Baik, Pak. Oke. Ya. Baik. Pertama, bisa kalian lihat di LKPD-nya, saya jelaskan sedikit. Pengen rebahan. Sebentar, ya sudah nampak? Maka Ibu, jadi gimana ini ya? Tadi katanya Bu Sis. Sudah nampak, anak-anak? Yang mana, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, LKPD-nya? Ini masih slideshow, Pak. Masih slideshow. Oke, Masih sebentar ya. PPT. Baik, sebentar. Saya akan jelaskan sedikit. Kalau begini bagaimana? Sudah. Baik. Nah, kita punya 3 LKPD di sini. Masing-masing kelompok harap fokus ya. Karena ini harus mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan di sini. Nah, di LKPD pertama itu kalian diminta untuk mengerjakan LKPD seperti ini. Ini dia LKPD 1. Nah, yang dibutuhkan itu seperti yang sudah saya bagikan di grup juga, gambar-gambar yang sudah saya bagikan itu kalian cetak, lalu kalian gunting sesuai dengan ukuran yang sudah saya tentukan pada gambar tadi. Nah, siapkan lem dan kertasmu. Nah, ini juga sudah saya sampaikan di grup waktu itu kan. Dan Sudah, Pak. seperti biasa pulpen, kemudian didiskusikan. Nah, di kolom pertama nanti tempelkan contoh gambar yang mewakili tahap pada tabel atau kolom kedua ini. Nah, tambahi dengan deskripsi hasil dari diskusi kalian. Begitu ya. Oke. Oke, Pak. Lalu nanti sebelum masuk ke LKPD 2, silakan dulu setiap kelompok mengerjakan. Oke. Oke, Pak. Ya, saya kasih waktu. Oke, selesai. Silakan. Saya mau kelompok 1 dulu. Kelompok 1 tadi, Gones Pospan. Sigit. Dan Sigit. Coba dulu bacakan hasil pekerjaan kalian, hasil diskusinya di LKPD 1. Siapa yang mau mewakili? Ya, silakan Gones. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang deskripsi tahap perancangan produknya, Ya. pencarian ide produk itu
mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah curah pendapat, Pak. Ya, Mencatat kemudian, setiap ide yang muncul gitu ya, Pak. Itu oke. gambar yang berkelompok gitu, Pak, yang sebelah sini. Baik, Terus bagus. kalau sudah kan pemilihan ide terbaik itu yang berarti yang gambar rancangan itu, Pak. Yang Ya, gambar ada fasnya itu ya, Pak. Mempertimbangkan gambar ide yang paling baik dari diskusi kita tadi, Pak. ya. Terus pemilihan sumber inspirasi, mengenali beberapa kekayaan budaya non benda di daerah setempat gitu, Pak. Kayak ada tokoh-tokoh atau cerita rakyat gitu. Bisa Ya, dilanjutkan sama Sigit, Pak. boleh ya. Silakan Nak Sigit. Saya ke toilet tadi, Pak. Waduh, kenapa Posman saya deh, nggak Posman. tahu ya? Ya, silakan, Posman. Tahap berikutnya itu setelah memilih sumber inspirasi, Pak, membuat sketsa ataupun ide. Oke, Jadi menggambar secara terus-menerus dengan menarik garis tipis tanpa menghurufkan garis yang kurang tepat. Baru oke. mengganti sebanyak mungkin, gitu dia, Pak. Baik. Ya, ada pembuatan petunjuk produksi itu berarti yang berisi gambar mirip tabel gitu, Pak. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup lengkap penjelasan dari tiap kelompok. Kita lanjutkan gunakan LKPD 1 tadi untuk lanjut ke pengerjaan LKPD kedua dan ketiga. Ya. Oke, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Baik. Oke, waktunya selesai. Coba kelompok 2 memberikan hasil diskusinya untuk LKPD 2 saja dulu. Karena LKPD 2 dan 3 ini satu jenis ini. Hanya beda bentuk. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 Made, Maria, Rade. Siapa yang ingin mewakili? Atau yang maju duluan? Maria aja. Ade, Pak, Ade. Jangan tunjuk menunjuk. Langsung saja. Silakan. Ya, nggak masalah. Nggak usah takut. Gimana? Atau kelompok 3 lah. Mungkin masih belum selesai tadi diskusinya. Kelompok 3 silakan. Bagian apa tadi Pak? Maaf, saya agak kurang dengar yang harus dipresentasikan. Oh ya, LKPD 2 dari kelompok 2 ya. Kami sudah berdiskusi serta tanya jawab Pak tentang mengumpulkan ide, terus menggali, mempertimbangkan gambar, mempelajari bentuk 3 dimensi pada produk, menggambar secara terus-menerus untuk latihan Pak. Iya, bagus. Oke. Bagus sekali. Oke, sekarang saya ingin kelompok yang lain, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada LKPD 3. Silakan. Kelompok Satriana, Fauzan, Agung. Bagaimana? Sudah Pak. Oke. Iya, bagus sekali. Nah, setelah kalian menyelesaikan LKPD ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Coba ya, saya minta kelompok 1 kembali kesimpulannya. Berdasarkan pertanyaan yang tadi sudah saya ajukan pada gambar di PowerPoint. Nah, gambar ini. Bentar, saya bagikan kembali untuk mengingatkan. Ya.
Sudah nampak? Yang bagaimana dijelaskan, Pak? Ini pertanyaan ini. Nampak. Berdasarkan pertanyaan ini, dari hasil diskusi dan jawaban kalian di LKPD, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Ayo kelompok 1 kembali. Kelompok Gones, Posman Sigit. Oke. Kalau menurut saya gini, Pak. Saya mewakili dari Ya, kelompok silakan. 1. Ini pertanyaannya bagaimana proses atau tahap yang dilakukan sehingga bisa menghasilkan produk gitu ya, Pak ya. Ya, Jadi yang ditanya berarti di sini tahapannya kan gitu, Pak. ya. Tahapan perancangan. Oke, berarti dia pertamanya kita harus ada sumber inspirasi gitu, Pak. Oke. Berikutnya dari inspirasi itu muncullah ide gitu, Pak. Kira-kira adalah muncul ide. Kemudian Ya. dari ide itu adalah nantinya muncullah dia apa sketsa gitu, Pak. Untuk Ya. terjemahkan secara visual gitu. Baik. Kemudian dipilihlah ide yang mana yang bisa dikerjakan. Baik, Kemudian bagus. membuat gambar rancangannya, Pak, gitu, yang lebih detail gitu ya. Iya. Kemudian Melaksanakan tahap-tahap cara membuat produksi mulai dari pembahanan, kemudian pembentukan, perakitan, dan finishing, Pak. Kalau tidak salah kira-kira itulah hasilnya yang kami diskusikan. Ya, bagus sekali. Nah, dari hasil diskusi dan presentasi teman-teman yang lain, kalian setiap kelompok bisa menambahkan informasinya untuk melengkapi hasil diskusi kalian juga. Oke, berdasarkan diskusinya tadi, saya bisa menyimpulkan dan hasil presentasi dari setiap kelompok, saya bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan diskusi tadi, perancangan produk itu terdiri dari pemilihan sumber inspirasi, pencarian ide produk, pembuatan sketsa ide, pemilihan ide terbaik, pembuatan gambar rancangan produk, dan terakhir pembuatan petunjuk produksi. Oke, jadi saya rasa kalau misalnya ditanya seperti pertanyaan di awal, maka jawabannya seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Seperti itu kira-kira. Nah, saya rasa pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya sekedar mengingatkan, minggu depan kita akan memulai praktek yang berkaitan dengan perancangan produk. Sehingga dari hasil LKPD yang kalian punya itu, ketua dari masing-masing kelompok saya minta untuk memfoto, kemudian membagi ke anggota kelompok lainnya. Nah, di setiap tahap perancangan produk, saya minta kalian cari gambar, minimal 5 contoh gambar, baik itu yang menunjukkan ke kegiatannya atau proses dari tahap itu, ataupun gambar yang dihasilkan dari tiap proses. Nah, gunakan LKPD tadi untuk mencari gambar-gambar ini, untuk persiapan kita mempelajari praktiknya minggu depan. Sekian, saya cukupkan sampai di sini, dan kita tutup dengan doa. Silakan Ketua Kelas, Saudara Posman, menutup. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Sigit, bangun kau. Iya, Oke, Pak. sebelum kita pulang, ada baiknya kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Yogi. Ya, sama-sama. Makasih, Selamat Pak Yogi. siang anak-anak Bapak. Ya. Terima kasih, Siang, Pak. Siang, Pak. Yang Pak, terima kasih. Ya. Monggo Pak Suranto untuk menanggapi. Terima kasih. Saya akan bahas langsung substansinya ya.
dari LKPD apa perancangan desain produk tadi ya, Pak Yogi? Iya, Ya, Pak. jadi referensi dari mana antara 1 sampai 6 tadi yang didapat dari Pak Yogi untuk apa sebuah perancangan produk. Ini saya tambahan dari biasanya saya diskusi dengan teman-teman di Juragan Kasongan di Jogja ini itu untuk merancang sebuah produk itu tadi sudah benar, tapi ada riset market dulu sebelum apa tadi sumber inspirasi ya, antara sumber inspirasi dan riset market harus ada, harus berkaitan supaya apa, supaya produk yang dibuat itu betul-betul bisa laku di pasaran. Itu yang pertama. Terus dari sketsa atau brainstorming, terus ide terpilih sudah, terus menentukan gambar itu sudah. Nah ini sebelum ke proses produksi yang massal kan harus ada prototipe. Prototipe 1 yang sebagai contoh untuk produk massal supaya produk tersebut bisa apa sukses di pasaran atau di market yang kita tuju. Itu aja Pak, jadi apa tambahan saya tentang nanti riset market sama prototipe untuk sebuah proses perancangan apa produk apa kewirausahaan untuk produk yang harus dipasarkan secara massal. Pak Yogi, makasih. Terima kasih Pak Suranto. Bapak Bambang, monggo Pak Bambang. Ya. Ini tadi menggunakan apa namanya model apa, Pak Yogi? Discovery learning, Pak. Discovery learning ya? Iya, Pak. Oke, pertimbangannya apa discovery learning? Pertimbangannya salah satunya itu Pak, karena ini berkaitan dengan pembelajaran pengetahuan yang berkaitan dengan konsep, lalu prosedural juga. Kemudian saya ingin siswa sendiri yang menemukan tahap-tahap tadi berdasarkan contoh-contoh dan video yang sudah saya berikan. Karena dasar masalah saya memilih ini juga terkait dengan identifikasi masalah di mana peserta didik masih kurang mampu merumuskan hasil pengamatannya terhadap video tutorial, Pak, atau video pembelajaran yang saya biasa bagikan gitu, Pak. Oke. Kok saya lebih menyarankannya ke project ya, bukan project based learning ya. Karena apa? Ini saya lihat problematiknya itu cenderung cenderung merancang itu ya, merancang produk itu lebih cenderung ke project sebenarnya. Kalau discovery itu ini Pak Yogi ya, discovery itu satu apa ya, penyelidikan yang memang tujuannya untuk menemukan hal yang baru gitu ya. Jadi kalau materinya jelas ya, desain produk itu materinya jelas ya, cuma apa yang mau dibuat lalu apa pertimbangannya itu ya, itu kan penyelidikannya tidak sampai ke discovery. Kalau menurut saya discovery itu cocok misalnya untuk penyelidikan, katakan misalnya bahan yang baru gitu ya, bahan yang baru untuk jadi gini, eksplorasi ya, dengan eksplorasi bahan yang baru lalu menemukan apa potensi dari bahan yang baru tadi misalnya ya, untuk ya pembuatan karya tertentu misalnya begitu. Jadi discovery di sini itu orientasinya itu pada sesuatu yang memang belum ada gitu ya. Artinya belum ditemukan, bukan belum ada ya, belum ditemukan, dan ini inovatif ya, betul-betul inovatif ya discovery itu. Yang setiap siswa atau setiap kelompok siswa itu bisa menemukan hal yang berbeda-beda, ya, hal yang berbeda-beda atau produk yang berbeda-beda ya, berdasarkan
eksplorasi, terutama eksplorasi ya, terutama eksplorasi. Ya, jadi eksplorasi itu penting di sini peranannya di dalam menghasilkan satu temuan baru gitu. Ya, dengan kreativitasnya ya, dari kreativitas dengan kreativitas pendidik dan sesuatu potensi gitu ya. Dengan melakukan suatu eksplorasi terhadap sesuatu yang berpotensi untuk menghasilkan temuan gitu ya, temuan. Berbeda dengan problem positioning, temuan dalam hal ini adalah sebenarnya seharusnya disampaikan oleh guru tapi ditemukan oleh peserta didik gitu. Ya. Jadi pembelajaran seperti PBL, kemudian pelajaran-pelajaran lain misalnya ya pembelajaran aktif itu selain discovery itu sebenarnya yang ditemukan itu adalah pengetahuan yang sudah ada gitu ya. Tetapi tidak langsung diberikan oleh guru. Ya, tidak langsung diberikan oleh guru tapi siswa diminta untuk secara aktif menemukan sendiri. Jadi bukan oleh guru yang tinggal menyampaikan gitu ya. Tapi siswa harus mencari. Itu proses pembelajarannya akan sangat bagus untuk pengembangan memecah masalah gitu ya. Gitu. Jadi beda dengan discovery. Discovery itu mungkin gurunya malah belum tahu itu apa yang dihasilkan anak gitu ya. Ya. Jadi bisa betul-betul baru itu untuk discovery learning itu ya. Makanya kalau ini produk tadi apa yang dibuat tadi? Nah, Pak Yogi. Kalau produknya masih belum diperkenalkan Pak, masih konsep mengenai perancangan itu Pak. Cuman kalau berdasarkan KD produknya itu kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Kalau berdasarkan kompetensi dasar. Oh gitu ya? Iya Pak. Ya, itu sebaiknya Pak, karena KD3 dan KD4 ya, itu kan satu rangkaian ya. Sebaiknya produknya ditentukan saja sekalian. Ya, nanti untuk baik, PPL Pak. begitu ya.